Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Sahareni dengan NIM 210404502054 dari kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. Apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. Tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Langkah-langkah konseling kelompok. Yang pertama, prakonseling. Adapun langkah-langkah dalam prakonseling yaitu yang pertama, pembentukan kelompok atau forming. Kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama. Yang kedua yaitu menyusun RPL konseling kelompok. Nah, langkah yang kedua dalam konseling kelompok yaitu pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap berikut, yaitu yang pertama tahap awal, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap inti atau tahap kerja, dan yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Nah, adapun langkah yang ketiga yaitu pasca konseling kelompok. Setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah konseli betul-betul terentaskan. Yang kedua, menyusun laporan konseling kelompok. Yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Adapun pengertian bimbingan kelompok yaitu bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Langkah-langkah umum bimbingan kelompok. Langkah yang pertama yaitu prabimbingan, yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau forming. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan tersebut terdiri lagi dari empat langkah-langkah, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua transisi, yang ketiga inti, dan yang terakhir yaitu penutupan. Nah, langkah umum yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Adapun teknik bimbingan kelompok yang dapat digunakan guru bimbingan dan konseling atau konselor SMP antara lain yaitu diskusi kelompok, bermain peran, homeroom, dan teknik lain yang relevan. Waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi, jika dibutuhkan lebih dari satu sesi antara 45 menit sampai dengan 90 menit sesuai kesepakatan bersama. Begitu pula jeda antar sesi tergantung pada kesempatan yang dimiliki para anggota. Materi yang ketiga yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Adapun tujuan bimbingan klasikal yaitu membantu peserta didik atau konseli dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, itulah tadi materi mengenai konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.